Tidak usah Kanjeng Rasul, Syekh Husain bin Mansur Al-Halad saja itu bilang, kalau kau lihat aku, pasti kau melihat Allah. Kalau kau lihat aku dan tak menemukan Allah, coba kucek sekali lagi matamu. Itu baru seorang wali loh ya, baru seorang wali. Karena itu kemudian dihadiskan, man ro'ani faqad ro'al haq. Orang yang menyaksikan aku, sabda Kanjeng Rasul, itu berarti menyaksikan Allah yang maha benar. Karena al-haq itu merupakan salah satu nama dari Allah Ta'ala di dalam Asmaul Husna. Jadi yang pertama itu ya, beliau itu terutama keistimewaannya di hadapan kita adalah sebagai perantara. Dan sebagai perantara beliau itu adalah aqrabul wasail, paling dekatnya perantara dengan Allah Ta'ala. Yaitu berarti apa? Berarti beliau juga paling istimewanya perantara. Karena itu ya, berbagai macam hajat baik kita dunia akhirat atau keperluan kita, rasa butuh kita, itu bisa kita selesaikan lewat sholawat. Lewat sholawat. Nah, lewat sholawat itu kita kemudian pasrahkan kepada Rasul untuk bernegosiasi dengan Allah Ta'ala tentang perkara hajat-hajat kita. Bisa lewat sholawat. Apa saja keperluannya bisa lewat sholawat. Itulah sebabnya kenapa sholawat itu jumlahnya ratusan bahkan sampai ribuan, macam-macamnya sholawat itu. Dari yang paling pendek seperti sholawat malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sampai yang paling panjang berlembar-lembar seperti sholawatnya Syekh Muhyiddin Ibni Arabi. Jadi yang pertama sebagai perantara. Terus yang kedua, beliau itu merupakan kedudukan tertinggi. Nah, ini sesungguhnya ya, secara langsung maupun tidak, ini merupakan pertanda kalau beliau itu merupakan kedudukan tertinggi, maka umatnya adalah kedudukan tertinggi pula dibandingkan umat-umat dari para nabi yang lain. Ini loh. Jadi Allah Ta'ala itu mengirim Kanjeng Rasul kepada diri kita tidak saja dalam rangka memuliakan beliau, tapi juga dalam rangka memuliakan diri kita. Ya, dari sini kemudian kita bisa menghayati bahwa al-ulama warasatul anbiya, ya. Ulama billah, ulama dalam pandangan Allah Ta'ala itu merupakan pewaris para nabi. Itu bisa kita pahami secara rasional. Kenapa? Oh, nabinya tertinggi kok, maka umatnya tertinggi, seharusnya ya, seharusnya tertinggi. Jadi umat tertinggi itu tidak diberikan secara gratis kepada diri kita, harus kita ikhtiarkan, harus kita upayakan, harus bersungguh-sungguh menempuh suluk, menempuh jalan rohani, harus bersungguh-sungguh. Kalau dengan kesungguhan itu Allah memberikan derajat kepada diri kita, maka derajat kita adalah derajat tertinggi dibandingkan derajat umat-umat dari para nabi yang lain. Jadi kedudukannya tertinggi ya. Saya terkesan sekali dengan sabda Kanjeng Rasul, antum hadzi fil ummam, kalian adalah jatahku di antara umat-umat nabi yang lain. Jadi kalian ini jatah. Jadi kita itu bersyukur loh dapat jatah Kanjeng Rasul. Coba kalau dapat jatah Nabi Musa, dapat jatah nabi-nabi yang lain, ketika mengerjakan dosa-dosa langsung digebuki dengan siksa Allah Ta'ala. Itu bermasalah. Untung kita mendapatkan jatah Kanjeng Rasul. Antum hadzi fil ummam, kalian adalah jatahku di antara umat-umat para nabi yang lain. Wa ana hadzukum fin nabiyyin, aku adalah jatah kalian di antara para nabi yang lain. Ini merupakan pengakuan ya. Pengakuan beliau terhadap kita sebagai umatnya. Berarti apa? Itu merupakan peluang bagi kita untuk mendapatkan derajat tertinggi, sebagaimana nabi kita adalah nabi yang derajatnya tertinggi. Jadi karena itu penting kita untuk menggugah diri sendiri. Kita gugah, kita bangunkan.
Mungkin jiwa kita tidur alias lalai, mungkin jiwa kita ingkar alias menjauh. Bangunkan agar bangkit rohani diri kita, dan setelah bangkit kita merasakan pesta pora rohani itu betul-betul rasanya luar biasa. Jadi misalnya kita bisa menyaksikan ya, di mana sesungguhnya posisi mereka, menyaksikan para wali yang mabuk Allah itu ya, semisal Wan Sehan atau Habib Abu Bakar, yang betul-betul tenggelam di dalam kemabukan itu. Di manakah sesungguhnya kedudukan mereka? Membayangkan saja saya nggak bisa itu. Untuk konek saja itu angilnya bukan main kok. Jadi nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya belas. Jadi untuk konek saja yang menunjukkan bahwa misalnya kita berada di bawahnya sedikit, itu jauh kok, jauh. Jadi di mana sesungguhnya mereka? Gak paham kita. Secara lahiriah kita paham, berada di sana. Tapi secara rohani kita nggak paham. Mereka sudah mengalami pesta pora yang menjadikan mereka mabuk kepayang kepada Allah Ta'ala. Kita masih jauh dari adanya kedudukan yang seperti itu. Tapi sebagaimana umat Kanjeng Rasul yang akhlaknya adalah akhlak Rasul, mereka itu para wali yang mabuk kepayang kepada Allah Ta'ala itu juga memiliki perhatian untuk bisa apa? Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang datang kepada mereka itu. Memberikan kabar gembira. Jangan dikira ketika mereka memberikan kabar gembira kita kemudian mengira satu letting, datang lagi nggak digubris sama sekali itu. Nggak digubris sama sekali. Jadi kalau pertama kali datang seperti dihormati itu, jangan menyangka itu satu letting. Datang lagi nggak pernah kenal, seolah-olah nggak pernah melihat kita ini siapa, nggak pernah tahu. Itulah sebabnya dulu ketika banyak para kiai haji ya, mereka itu kan datang ke Sayyid Muhammad rata-rata itu. Banyak yang sudah kiai-kiai terkenal gitu, enggak direken sama sekali sama Sayyid Muhammad itu. Enggak direken sama sekali. Itu berarti apa? Berarti seluruh kebanggaan apapun itu bisa menjadi amblas di hadapan orang-orang murni ilahi. Bisa amblas. Bisa amblas. Jadi berarti apa? Berarti di hadapan kita itu ya masih menunggu sangat tinggi sekali kedudukan-kedudukan rohani yang perlu kita lewati, yang perlu kita datangi. Kedudukan-kedudukan itu bukan rampung ya.